MotoGP Austria 2025, drama motor terbakar, Aldeguer sensasional, dan Marc Marquez juara di Red Bull Ring. Balapan MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring benar-benar menyajikan tontonan penuh drama, ketegangan, dan kejutan yang sulit dilupakan. Dari insiden motor terbakar hingga aksi sensasional Fermin Aldeguer, ditutup dengan kemenangan gemilang Marc Marquez yang kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Drama dimulai, motor terbakar di tengah lintasan. Sejak awal balapan, atmosfer Red Bull Ring sudah terasa begitu panas, baik secara harfiah maupun emosional. Pada lap-lap awal, dunia MotoGP dikejutkan dengan insiden motor terbakar yang memaksa Marshall bergerak cepat. Asap mengepul tinggi, memicu kepanikan di padok dan membuat ribuan pasang mata di tribun terbelalak. Kejadian ini menjadi salah satu momen menegangkan dalam balapan, mengingat sirkuit Red Bull Ring dikenal dengan kecepatan tinggi yang membuat risiko kecelakaan lebih besar. Untungnya, pembalap yang mengalami insiden tersebut berhasil selamat tanpa cedera serius, meskipun harus mengakhiri balapan lebih cepat. Aldeguer jadi bintang baru. Jika ada satu nama yang mencuri perhatian publik selain Marquez, maka itu adalah Fermin Aldeguer. Pebalap muda Spanyol ini tampil penuh percaya diri dan menunjukkan mental juara meski masih minim pengalaman di kelas Premier. Aldeguer melesat dengan gaya agresif namun tetap terkontrol. Ia beberapa kali mampu mengimbangi bahkan menyalip pembalap papan atas. Setiap manuvernya di tikungan tajam Red Bull Ring menuai sorakan penonton. Aksinya membuktikan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru, melainkan calon bintang besar masa depan MotoGP. Meski akhirnya tidak meraih podium utama, performanya tetap dipuji banyak pihak. Beberapa analis bahkan menyebut Aldeguer sebagai Marc Marquez baru, karena gaya balapnya yang berani, cepat, dan tak kenal takut. Tanda pagar Marc Marquez, sang juara sejati. Namun, semua sorotan kembali berpusat pada Marc Marquez. Rider Ducati ini sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya dijuluki The Baby Alien. Berbekal pengalaman, strategi matang, dan keberanian tanpa batas, Marquez berhasil menaklukkan Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama bertahun-tahun dikenal bersahabat dengan motor Ducati. Sejak pertengahan balapan, Marquez mulai mengambil alih ritme. Ia menyalip lawan-lawannya dengan penuh kalkulasi, tidak terburu-buru, dan tetap menjaga konsistensi lap time. Saat bendera finish dikibarkan, Marquez melintasi garis pertama dengan jarak cukup aman dari pesaing terdekatnya. Kemenangan ini terasa begitu istimewa karena sekaligus menjadi penegasan bahwa Marquez telah sepenuhnya lahir kembali setelah masa-masa sulit akibat cedera beberapa tahun lalu. Kini, ia kembali ke puncak sebagai pembalap yang paling ditakuti di lintasan. Reaksi padok dan fans, kemenangan Marquez langsung disambut gegap gempita. Fans Ducati bersorak gembira, sementara penonton netral pun ikut terpukau dengan penampilan spektakuler sang juara dunia 8 kali. Di padok, banyak rekan sesama pembalap memberikan selamat, bahkan beberapa di antaranya secara terbuka mengakui dominasi Marquez di Austria sebagai bukti bahwa era kejayaannya belum berakhir. Sementara itu, Fermin Aldeguer juga banjir pujian. Meski tidak berdiri di podium teratas, ia dianggap sebagai pemenang moral dari balapan ini. Banyak media menyoroti betapa cepatnya ia beradaptasi dengan kerasnya persaingan di MotoGP. Persaingan klasemen semakin memanas. Dengan kemenangan di Austria, Marquez berhasil memperlebar jarak poinnya di klasemen sementara MotoGP 2025. Rival-rival terdekat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Pedro Acosta semakin tertekan dengan konsistensi yang ditunjukkan Marquez. Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai kandang Ducati. Namun, apa yang ditunjukkan Marquez lebih dari sekadar memanfaatkan keunggulan motor. Ia membuktikan bahwa mental baja dan pengalaman di momen-momen krusial adalah kunci sejati kemenangan. Analisis balapan, strategi dan mental baja, balapan kali ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga strategi. Marquez terlihat sangat tenang mengatur ritme balap. Ia tidak terprovokasi duel-duel sengit di lap awal, memilih menjaga ban, lalu menyerang di waktu yang tepat. Kebalikannya, beberapa rival tampak kehabisan tenaga di lap-lap akhir akibat terlalu agresif sejak awal. Disinilah pengalaman Marquez menjadi pembeda. Dengan mental baja yang sudah teruji, ia mampu menjaga fokus hingga garis finish. Pesan dari Red Bull Ring, MotoGP Austria 2025 memberikan banyak cerita. Asteris tentang keberanian Marshall yang sigap mengatasi insiden motor terbakar. Asteris tentang lahirnya bintang baru bernama Fermin Aldeguer.
asteris dan tentu saja tentang kehebatan Marc Marquez yang kembali menaklukkan dunia dengan penampilan memukau. Bagi para penggemar, balapan ini menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal mesin dan kecepatan, tetapi juga tentang drama, strategi, dan keteguhan hati. Penutup, di akhir balapan, Marc Marquez berdiri gagah di podium tertinggi, sementara sorak-sorai penonton menggema memenuhi Red Bull Ring. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi bagi Marquez, tetapi juga mempertegas bahwa semangat juang dan kerja keras mampu mengalahkan segala rintangan. Aldeguer pun pulang dengan kepala tegak, membawa reputasi baru sebagai anak muda sensasional, yang siap mengguncang MotoGP di masa depan. MotoGP Austria 2025 akan tercatat sebagai salah satu seri paling emosional musim ini. Ada api yang membakar motor, ada darah muda yang menyala, dan ada legenda yang kembali membuktikan kejayaannya. Semua itu berpadu dalam satu narasi indah, Marc Marquez juara di Red Bull Ring. MotoGP Austria 2025, Bezzecchi bersinar, Marquez menegaskan dominasi. Spielberg, Austria, sirkuit Red Bull Ring kembali menjadi panggung drama pada ajang MotoGP Austria 2025. Pertarungan sengit yang berlangsung sepanjang akhir pekan bukan hanya menampilkan kecepatan, tetapi juga ketangguhan mental, strategi balap, dan sedikit bumbu kontroversi di luar lintasan. Nama Marco Bezzecchi dan Marc Marquez menjadi sorotan utama, masing-masing dengan peran berbeda. Bezzecchi sebagai pengguncang peta persaingan lewat pole position mengejutkan, sementara Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan kemenangan di sprint race. Hari Sabtu menjadi titik balik besar bagi Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu datang ke sesi kualifikasi dengan langkah hati-hati setelah harus bersusah payah lolos dari Q1. Namun, ketika memasuki Q2, ia tampil luar biasa dengan catatan waktu 1 menit 28,060 detik yang tak mampu disaingi oleh para rival. Pole position itu adalah yang pertama baginya di musim ini, sekaligus torehan bersejarah bagi Aprilia Racing di Red Bull Ring. Hasil tersebut semakin istimewa karena Bezzecchi sukses memanfaatkan momen ketika para pesaing utamanya justru kesulitan menjaga konsistensi. Di sisi lain, Marc Marquez sempat terlihat menguasai jalannya kualifikasi sebelum akhirnya mengalami insiden lowside di tikungan 2. Sang juara dunia 8 kali itu tidak bisa melanjutkan ritmenya dan hanya mampu mengamankan posisi start keempat. Meski demikian, mental baja Marquez tidak pernah meredup, dan justru insiden itu semakin memotivasi dirinya untuk tampil habis-habisan di sprint race. Sprint race sepanjang 14 lap pada Sabtu sore membuktikan sekali lagi mengapa Marquez masih menjadi pembalap yang ditakuti. Dari posisi keempat, ia melakukan manuver-manuver agresif, namun tetap terukur. Dengan 5 lap tersisa, Marquez menyalip adiknya, Alex Marquez, lewat aksi berani namun bersih. Setelah itu, ia tidak lagi terkejar hingga garis finish. Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi kali pertama Marquez meraih kemenangan sprint di Red Bull Ring, sirkuit yang selama beberapa tahun terakhir dikenal tidak ramah bagi gaya balapnya. Di belakang Marquez, Alex berhasil mempertahankan posisi kedua dan membuat keluarga Marquez meraih hasil gemilang. Pedro Acosta, rookie sensasional dari KTM, mengamankan podium ketiga dan kembali membuktikan bahwa dirinya sudah siap menjadi ancaman serius bagi para pembalap senior. Marco Bezzecchi, meski memulai dari pole, hanya mampu finish di urutan keempat setelah kehilangan kecepatan pada pertengahan lomba. Kemenangan ini juga mempertegas dominasi Marquez di musim 2025. Ia sudah mengoleksi 12 kemenangan sprint dari total 13 seri yang digelar, sebuah catatan yang nyaris sempurna. Tambahan poin besar membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 123 poin atas Alex Marquez, serta 180 poin dari Francesco Bagnaia. Situasi Bagnaia justru memburuk setelah ia gagal menuntaskan sprint karena masalah teknis pada motornya. Dengan hasil ini, Marquez bahkan disebut-sebut bisa segera menembus rekor 400 poin di musim berjalan. Keesokan paginya, suasana kembali berubah. Sesi warm-up menghadirkan Bezzecchi di posisi teratas, menunjukkan bahwa kecepatan Aprilia tidak boleh diremehkan. Francesco Bagnaia menempel di posisi kedua, sementara Marquez berada di urutan kelima, terpaut 0,4 detik dari Bezzecchi. Kondisi lintasan yang berubah karena hujan dan suhu yang lebih dingin membuat pembalap harus beradaptasi cepat. Marquez sendiri mengakui adanya perbedaan signifikan antara lintasan saat sprint dengan saat warm-up, dan menilai kondisi seperti ini bisa menjadi faktor penentu dalam balapan utama. Selain persaingan di lintasan, GP Austria kali ini juga menghadirkan cerita menarik di balik layar. Valentino Rossi,
Legenda MotoGP sekaligus mentor dari banyak pembalap muda Italia, hadir di Red Bull Ring. Namun, momen pertemuannya dengan Marquez kembali menghidupkan memori lama. Keduanya terlihat tidak saling menyapa ketika berpapasan di paddock. Banyak yang menilai hal ini menunjukkan luka lama antara Marquez dan Rossi belum sepenuhnya sembuh sejak insiden kontroversial di Sepang 2015. Meski begitu, Marquez memilih meredam isu dengan menyebut mungkin ia tidak sempat melihat Rossi, sembari tetap menghormati peran sang legenda dalam dunia MotoGP. Ajang di Austria juga menjadi saksi debut teknologi baru berupa Stability Control, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pembalap ketika motor kehilangan traksi. Penerapan teknologi ini memunculkan beragam opini. Sebagian menilai MotoGP akan semakin aman, sementara lainnya khawatir teknologi tersebut justru mengurangi esensi balap yang mengandalkan skill murni pembalap. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa inovasi ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam evolusi olahraga balap motor. Menjelang balapan utama sepanjang 28 lap, semua mata tertuju pada persaingan antara Bezzecchi dan Marquez. Bezzecchi memiliki modal besar dengan kecepatan yang konsisten di lintasan kering, sementara Marquez sudah terbukti punya kemampuan adaptasi luar biasa dalam kondisi apapun. Francesco Bagnaia juga tetap tidak bisa dikesampingkan, meski hasil sprint membuatnya tertinggal jauh di klasemen. Cuaca yang tidak menentu menambah elemen kejutan, sebab hujan sewaktu-waktu bisa mengubah jalannya lomba. MotoGP Austria 2025 akhirnya tidak hanya menjadi sekadar balapan biasa, ia menghadirkan kisah penuh lapisan, kebangkitan Bezzecchi dengan pole position bersejarah, dominasi Marquez yang kian sulit terbendung, drama keluarga di podium sprint, hingga ketegangan klasik antara Marquez dan Rossi. Semua itu berpadu menjadi tontonan yang membuat Red Bull Ring sekali lagi layak disebut sebagai panggung drama terbesar di dunia balap motor. Kini, pertanyaan terbesar adalah bagaimana nasib persaingan menuju akhir musim. Dengan selisih poin yang semakin jauh, Marquez tampak berada di jalur mulus untuk merebut gelar dunia ke-9. Namun, MotoGP selalu menyimpan kejutan, dan Austria 2025 hanya menjadi salah satu babak dari kisah panjang penuh ketegangan. MotoGP Austria 2025, Marc Marquez tundukkan Pedro Acosta, bukti pengalaman masih jadi raja. Red Bull Ring, Austria, MotoGP Austria 2025 menghadirkan duel sengit antara legenda Marc Marquez dan sensasi muda Pedro Acosta. Pertarungan di Red Bull Ring ini memperlihatkan benturan generasi, di mana Marquez dengan pengalaman panjangnya berhasil menundukkan agresivitas Acosta, sekaligus membuktikan dirinya masih menjadi raja lintasan. Awal balapan memanas sejak latihan bebas, aroma persaingan sudah terasa, Acosta tampil cepat dan agresif, sementara Marquez konsisten menjaga ritme. Saat start dimulai, Acosta langsung melesat di depan, memimpin jalannya lomba dengan gaya khasnya yang penuh keberanian. Namun Marquez tidak panik, ia memilih strategi menunggu, menjaga jarak, dan menganalisis pergerakan lawannya. Penonton pun dibuat tegang menyaksikan keduanya saling tempel di lintasan. Duel penentu di tikungan pertengahan balapan menjadi titik balik. Marquez mulai menempel ketat Acosta dan memberi tekanan. Puncaknya, di tikungan terakhir, Marquez melancarkan manuver bersih sekaligus brilian. Ia menyalip Acosta dengan presisi tanpa memberi celah sedikitpun. Acosta mencoba membalas, namun Marquez terlalu rapat menjaga racing line. Sejak itu, balapan berubah arah. Marquez melaju mantap, sementara Acosta sedikit kehilangan ritme dan gagal merebut kembali posisi. Pengalaman lawan ambisi hasil ini menegaskan pengalaman masih menjadi senjata pamungkas. Marquez tahu cara mengelola ban, menjaga ritme, dan menentukan momen menyerang. Sementara Acosta, meski cepat, terlihat terburu-buru di beberapa bagian. Melawan Marc bukan sekadar soal kecepatan. Dia adalah universitas balap, ujar seorang pengamat MotoGP. Acosta sendiri mengakui keunggulan rivalnya. Ia menyebut masih harus belajar banyak soal strategi dan manajemen tekanan dalam balapan panjang. Klasemen memanas kemenangan ini memperkokoh posisi Marquez di papan atas klasemen. Peluangnya meraih gelar dunia ke-9 semakin terbuka. Acosta, meski gagal menaklukkan Marquez kali ini, tetap menunjukkan potensi besar sebagai pewaris masa depan. Banyak yang menyebut duel ini sebagai benturan generasi. Marquez mewakili kejayaan masa lalu yang masih bertahan, sementara Acosta adalah wajah masa depan. Sikap rendah hati Marquez meski menang. Marquez tidak jemawa, ia justru memuji lawannya. Pedro sangat cepat, hari ini saya unggul karena pengalaman, tapi saya yakin suatu saat dia akan lebih kuat, ucap Marquez.
Sikap itu membuat banyak penggemar semakin respek. Ia dianggap bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga sosok yang menghargai generasi. Reaksi penonton dunia duel Marquez Acosta langsung viral di media sosial. Ribuan komentar menyebut balapan Austria sebagai salah satu pertarungan terbaik musim ini, bahkan disamakan dengan duel klasik Marquez melawan Valentino Rossi dulu. MotoGP 2025 pun semakin menarik, dengan kehadiran Acosta sebagai penantang baru dan kebangkitan performa Marquez bersama Ducati, persaingan menuju gelar dunia makin panas. Saga belum usai meski Marquez menang kali ini, cerita belum selesai, musim masih panjang, dan Acosta diyakini akan terus memberi perlawanan sengit. Pertanyaan besar kini adalah, sampai kapan Marquez bisa menahan gempuran generasi baru? Namun satu hal pasti, MotoGP 2025 kini berada di puncak popularitas. Pertarungan antara pengalaman dan ambisi muda menjadi daya tarik utama yang membuat jutaan penonton betah mengikuti tiap seri. Kesimpulan kemenangan Marquez atas Acosta di Red Bull Ring bukan hanya soal poin, tetapi juga simbol kekuatan pengalaman. Ia membuktikan dirinya masih menjadi patokan tertinggi di MotoGP. Sementara Acosta, meski kalah, tetap memberi bukti bahwa masa depan ada di tangannya. Balapan Austria 2025 pun tercatat sebagai duel klasik, ketika legenda menahan serangan bocah ajaib, dan pengalaman kembali berbicara lebih keras daripada sekadar kecepatan. MotoGP Austria 2025, ketika, kalimat tak terduga, Marquez jadi primadona Spielberg. 1. Sebuah kalimat yang membuat semua terperangah. MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring kembali memperlihatkan kehebatan Marc Marquez, bukan hanya di lintasan, tetapi juga lewat kata-katanya. Dalam sesi latihan, para penonton dan pesaing di paddock dibuat terhenyak oleh sebuah pernyataan dari Marquez yang terdengar mustahil, namun keluar dengan tenang dari mulut sang 8 kali juara dunia. Kejutan? Itu terjadi lagi, dan membuat semua orang terpana. Sayangnya, detail kalimat tersebut tidak dijelaskan penuh oleh publikasi awal. Namun aura absurd yang menyertainya sudah cukup untuk membuat headline, kalimat yang sulit dipercaya. Sebuah pengingat bahwa Marquez bukan hanya tercepat di lintasan, tetapi juga piawai mencuri perhatian lewat ucapan. 2. Dominasi Red Bull Ring yang sulit ditandingi. Red Bull Ring memang jadi saksi bisu dominasi Ducati. Namun tahun ini, kecepatan Marquez, yang kini menunggangi Ducati, melampaui semua statistik. Ia konsisten memimpin catatan waktu sejak sesi FP1 hingga latihannya, menunjukkan bahwa aset Ducati kini telah melekat kuat pada dirinya. Padahal, trek ini sejak tahun 2022 dikuasai Francesco Bagnaia, yang menyabet kemenangan sprint dan Grand Prix dalam 3 edisi berturut-turut. Kini, Bagnaia tampak kewalahan menghadapi Marquez, meskipun upaya adaptasinya menunjukkan arah positif menuju normalitas dalam pengereman, sesuatu yang sejak lama ia rindukan. 3. Stoner, perspektif legenda. Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP, hadir langsung di Spielberg dan memberikan prediksi mengejutkan. Ini mungkin adalah musim terbaik dalam hidup Marquez. Saat semua motor di grid punya keterbatasan elektronik, Mar masih bisa keluar memberikan sesuatu ekstra. Itu sesuatu yang menakjubkan, dia adalah pembalap dengan talenta terbesar yang ada saat ini. Ucapan ini bukan sekadar pujian, itu pengakuan dari orang yang tahu betul arti kesulitan mengemudikan Ducati di era gejolak teknologi dan standar yang kian merata. 4. Austria, teritori yang belum ditaklukkan. Meski dominan, Red Bull Ring tetap menjadi utang bagi Marquez. Ia belum pernah menang di sirkuit ini, meski berkali-kali hampir meraih kemenangan, terkejar oleh juara Ducati seperti Dovizioso dan Lorenzo di masa lalu. Kini, setelah bertransformasi ke Ducati, ia punya kesempatan emas untuk menuntaskan cerita lama. 5. Persaingan hangat, Bezzecchi, Acosta, dan Bagnaia. Namun, menyapu Red Bull Ring bukanlah misi mudah. Marco Bezzecchi mengejutkan pada kualifikasi, meraih pole position pertamanya di MotoGP setelah melewati Q1 dan mencetak waktu gemilang 1:28.060. Marquez, yang terpeleset saat mencoba mengulang catatan terbaik, harus puas mengawali balapan dari posisi keempat. Pedro Acosta tampil fenomenal dan di sesi latihan menyegel posisi kedua berkat paket aerodinamika baru dari KTM. Dia sendiri mengakui bahwa tanpa peningkatan itu, ia mungkin bahkan tak bisa mengekor Marquez dalam latihan low. Sementara itu, Bagnaia tampil cerah dengan pendekatan yang lebih rasional, lebih fokus pada pengereman, lebih nyaman dengan motor, dan mencatat catatan waktu yang lebih baik dibanding tahun lalu.
6. Strategi Marquez, ketenangan yang mematikan. Marquez bukan hanya sekadar cepat, tapi juga terkendali. Ia sadar bahwa saat ini bukan musim untuk ambisi pribadi melulu, melainkan pengelolaan keunggulan menuju gelar dunia ke-9. Perhitungannya matang. Ia bisa kehilangan gelar bukan karena rival, tapi karena dirinya sendiri jika tak hati-hati. Lebih dari itu, energi kosong bagi Marquez adalah sebuah ancaman tak terlihat, di mana jatuh di IP atau kehilangan fokus, semua akan berbalik cepat. 7. Simfoni kompetisi, ketika semua pesaing punya cerita. Sebagian melihat duel antara Marquez dan Bagnaia sebagai ujian dominasi versus adaptasi. Bagnaia sedang belajar lagi cara menguasai Ducati modern. Marquez sudah menyelam jauh dan pulang dengan trofi kecepatan. Bezzecchi menunjukkan bahwa Aprilia bisa berbicara karena keberanian dan strategi. Acosta membuktikan bahwa inovasi teknis bisa menyulut kompetisi. Dan Marquez? Dia adalah pengingat bahwa talenta, mental, dan strategi berpadu menjadi kekuatan nyaris tak terbendung. 8. Kesimpulan, lebih dari sekadar balapan. MotoGP Austria 2025 bukan hanya sekadar balapan. Ini adalah pertunjukan mental, kecepatan, strategi, dan drama yang merayu penonton. Semua mata tertuju pada Marquez, bukan karena plastik dominasi, tapi karena aura pembalap legendaris yang bisa berkata sesuatu sulit dipercaya, dan tetap membuat semua percaya dia. Akhir pekan ini di Red Bull Ring bukan tentang siapa tercepat di sirkuit, tapi siapa yang paling piawai dalam mengatur cerita. Dan sejauh ini, Marc Marquez masih menjadi penulis skenario paling menarik di paddock. Sementara itu, Marc Marquez kembali memimpin, merajai praktik MotoGP Austria dengan ketenangan menawan. 1. Kembalinya, Baby Alien, ke puncak. Setelah jeda musim panas, MotoGP Austria 2025 dibuka dengan gemilang oleh Marc Marquez. Ia mendominasi sesi praktik di sirkuit Red Bull Ring, menorehkan waktu terbaik 1 menit 28,117 detik, unggul 0,228 detik atas Pedro Acosta dan 0,268 detik atas rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Tak hanya itu, Marquez juga tampil dominan di sesi pagi, FP1, memuncaki catatan waktu lebih cepat dari Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Keseluruhan, Jumat menjadi milik pembalap Ducati Lenovo di luar lintasan, tetapi tetap raja di sirkuit. 2. Drama di tengah lintasan. Latihan berjalan intens dengan ketegangan yang tak terduga. Red flag sempat berkibar akibat kecelakaan Fabio Quartararo dan Miguel Oliveira yang menabrak air vent di tikungan 6, membuat sesi dihentikan selama lebih dari 20 menit. Setelah sesi dilanjutkan, berbagai pembalap bergantian memimpin, dari Ai Ogura, Johann Zarco, Pedro Acosta, hingga Alex Marquez, sebelum Marquez menerobos di detik-detik akhir dengan catatan luar biasa. 3. Statistik weekend, dominasi yang jelas. 1:28.117 detik, waktu tercepat Marquez, mengamankan posisi puncak sesi praktik. Pedro Acosta menyusul di posisi kedua, menunjukkan performa KTM yang mengancam. Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga, tapi kembali memperlihatkan ketidaknyamanan dalam adaptasi musim ini. Posisi 4 hingga 10 diisi oleh nama-nama penting seperti Alex Marquez, Raul Fernandez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder. 4. Antara rekor dan realitas awal. Marc Marquez kini kembali membuktikan tajinya sebagai pembalap paling konsisten musim ini, dominasi yang makin mengarah ke gelar. Meski soal rekor kemenangan, mendekati 100, jadi perbincangan, ia tetap menekankan pentingnya konsistensi di atas angka. Momentum Red Bull Ring kali ini punya nilai emosional. Ia belum pernah menang di sirkuit ini meski beberapa kali mendekati, kali ini dengan Ducati yang dulu menaklukkannya. 5. Rintangan dan persaingan yang makin terang. Pedro Acosta, perwakilan KTM, menunjukkan ambisi kuat.